Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bayu di Cilacap. Mas Bayu ini menceritakan satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 80-an akhir. Nah, di tahun itu 80-an akhir, Mas Bayu belum tinggal di Cilacap. Jadi dia itu aslinya lahir, besar, sampai SMA itu di daerah Banjar. Banjar itu kalau nggak salah dekat-dekat Ciamis itu ya, masuk Jawa Barat. Nah, Mas Bayu di akhir tahun 80-an tersebut, waktu itu masih SD, dia kan seperti anak-anak yang lain. Kalau malam itu di kampung itu mereka tuh pada ngaji gitu ya. Ngaji di musola di sana. Ini bareng anak-anak yang lain berbagai umur, dari yang mulai kecil sampai yang udah lumayan ya bujang-bujang tanggung gitu ya. Mungkin usia 15 tahun kayak gitu tuh. Masih banyak yang ngaji di musola tersebut. Rame kalau malam meskipun kampung itu kondisinya masih gelap. Listrik itu sudah masuk tapi masih sangat terbatas. Dan Mas Bayu masih ingat, waktu masih kecil itu, dia untuk berangkat ke sana, ini masih pakai obor. Masih pakai obor bambu, bener-bener yaitu tadi, karena jalanan itu gelap. Dan yang dilewati oleh Mas Bayu itu, bukan jalanan-jalanan kampung yang lumayan cukup lebar kayak gitu, enggak. Tapi ada jalan-jalan motongnya semacam itu. Jalanan mungkin selebar sekitar 1 meter atau 1,5 meter gitu ya, dimana kondisinya itu masih tanah dan itu tuh menembus kebun. Ya, kalau dibilang takut pasti takut, cuman biasanya sebelumnya kenapa berani melakukan hal itu? Karena rame-rame, banyak temannya juga ikut. Saat mau berangkat itu hampir-hampiran ya, kalau bahasa sini, nyamperin teman-teman yang lain selepas maghrib gitu ya, atau mungkin sebelum maghrib mereka itu udah berangkat, nanti pulangnya selepas sholat isya misalkan. Ini itu tadi, kalau misal berangkat itu samper-samperan, yang berangkatnya sore ada, sebelum maghrib ada yang setelahnya gitu ya. Nah, ini nyamperin, makanya ya lumayan rame. Dalam satu rombongan itu ada 6 atau 7 anak kayak gitu kan. Itu nggak terlalu takut akhirnya. Meskipun kadang di tengah kebun ya ada aja yang bikin onar gitu ya, ngagetin atau apa, nanti semuanya itu pada lari. Awalnya semuanya itu baik-baik aja. Mas Bayu sendiri juga tidak pernah lah mengalami yang namanya kayak gitu pengalaman horor secara langsung, itu belum pernah. Hanya cerita-cerita aja. Sesekali kampung itu menjadi mencekam kalau ada cerita kejadian horor gitu ya. Ada yang ngalamin semalam warga itu melihat ini misalkan begitu. Nanti disusul lagi ada cerita selanjutnya dari warga. Si itu juga sama ngelihat pemandangan atau sosok yang sama kayak gitu kan. Dan akhirnya apa? Warga pun takut, anak-anak itu jadi ikut-ikutan, termasuk Mas Bayu. Saat lagi ada isu semacam itu, pasti udah, kalau misal mau pipis ke toilet ke belakang sana, itu pasti minta dianterin. Dan hal itu umum, teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya Wiji yang dari tadi muter-muter di sini ini adalah bawang renyah, bawang premium, bawang goreng tanpa campuran apapun. Rasanya dijamin lah mantap gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak. Kita akan upload video-video lama di sana, itu jumlahnya itu ada 2000-an sekian gitu ya. Ya, kita kebetulan masih punya file lengkapnya, kita akan naikin lagi di sana. Monggo mampir-mampir yang belum mampir. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Bayu tadi. Semuanya awalnya berjalan lancar. Itulah hanya kondisi-kondisi tertentu yang bikin kadang malam itu jadi lebih mencekam dari malam-malam biasanya. Sampai pada suatu saat Mas Bayu itu kelas 5 SD,
dia itu kedatangan seorang anak baru. Namanya mirip banget sama Mas Bayu, itu namanya Ayu. Ayu itu migrasi, pindahan dari Bandung. Anaknya cantik, ya cantik lah pokoknya. Dan ya Mas Bayu ndak tahu, dibilang naksir ya enggak, dibilang enggak. Kok aku seneng liatin si Ayu. Ini teman SD-nya si Mas Bayu. Temennya SD Mas Bayu sendiri tuh dari beberapa kampung gitu ya. Jadi nggak cuma satu kampung. Nah, berangkat dari SD tersebut ada anak baru namanya Ayu. Dan kebetulan waktu itu tempat duduknya itu ditempatkan bukan satu meja. Kalau zamannya Mas Bayu dulu sekolah itu cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nanti kalau misal cowok sama cewek duduk bareng itu suka diledek-ledekin. Katanya, ih pacaran, itu dulu seperti itu. Nah, ini Mas Bayu punya teman duduk ya. Itu ada cowok juga. Nah, ini kebetulan di meja sebelahnya, disitulah Ayu ditempatkan. Akhirnya ya mau ndak mau gitu kan. Ya ngobrol lah, pura-pura pinjem penghapus atau apa gitu. Dari situ jadi mulai kenal lah si Mas Bayu tadi dengan Ayu. Kenal di sekolah SD, mereka pun akhirnya berteman. Dan kebetulan Ayu itu nanya-nanya gitu masalah, Bayu, di itu kampung ada tempat ngaji ndak sih gitu. Nanya-nanya begitu. Ada kata situ kan. Emang rumah kamu di mana? Nah, waktu itu belum tahu rumahnya si Ayu di mana. Ternyata rumahnya masih satu kampung sama si Mas Bayu. Oh, satu kampung. Akhirnya udah pulang sekolah kan jadinya bareng. Mas Bayu terpaksa merubah rute demi pulang bareng si Ayu tadi. Tentu saja dengan teman-teman yang lain. Yang lain pun jadi ikutan ganti rute. Jadi ngawal si Tuan Putri ini, si Putri Ayu ini. Akhirnya sudah. Malam hari kan itu mulai nanya-nanya masalah ngaji dan sebagainya. Cuman namanya anak kecil ya suka lupa atau apa gitu kan. Nah, pada suatu hari ini Mas Bayu tiba-tiba, loh, Ayu udah berangkat ngaji, dianterin sama orang tuanya waktu itu. Iya, aku baru pertama kali. Akhirnya udah ikut di situ kan. Ya ngobrol-ngobrol. Setelah itu teman-teman yang lain, teman SD yang lain juga sama, yang cewek, yang cowok itu bergerombol gitu intinya mereka lah, bukan cuman Mas Bayu sama Ayu gitu doang, enggak, tapi rame-rame ayu gitu kan, anak baru seperti itu. Dan sampai akhirnya jam pulang, awalnya Ayu itu dijemput sama bapaknya, tapi belakangan waktu itu Mas Bayu ngomong, udah yuk pulangnya tak anterin aja, kata si Bayunya. Dan Ayu pun setuju. Akhirnya keesokan harinya ini si Mas Bayu nganterin Ayu rame-rame, nggak sendirian, sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi selepas ngaji ini beda jalur, misal Mas Bayu ke kanan, Ayu itu ke kiri gitu ya, ini beda jalur. Nah, ini teman-teman yang awal-awal itu pada ikut nganterin ke sana, yuk sekalian mau lihat rumahnya Ayu seperti apa. Dan seiring dengan berjalannya waktu itu mungkin udah sekitar 1 minggu, teman-temannya Mas Bayu yang lain itu mungkin bosen atau capek, terlalu panjang rute pulangnya kali ya. Akhirnya apa? Sebagian itu mulai melipir satu persatu, mulai berkurang sampai sekitar 2 minggu Mas Bayu itu nganterin Ayu sendirian akhirnya. Ya ndak tahu merasa bertanggung jawab atau memang merasa suka dengan Ayu, hal itu pun dilakukan. Meskipun lucu kata Mas Bayu, kadang dianterin pulang, Ayu itu jalannya di depan, jarak 2 meter, 3 meter gitu ya. Mas Bayunya itu di belakang. Mereka nggak ngobrol atau ya karena kehabisan obrolan, tapi sesekali ya ngobrol-ngobrol, bercanda-canda gitu ya. Kadang si Mas Bayunya itu suka nakut-nakutin atau apa semacam itu. Nah, waktu pun berjalan seperti itu sampai 2 minggu itu tadi Mas Bayu benar-benar nganterin Ayu itu sendirian. Sampai ke rumah ya disambut sama bapaknya Ayu ya. Loh, Bayu, kamu pulangnya berani? Oh, berani Pak, tenang aja, kata si Mas Bayu gitu ya. Berani, ya wis, hati-hati ya, katanya begitu. Mau dianterin enggak, kata si bapaknya. Enggak usah Pak, enggak usah, aku pulang sendiri aja Pak. Oh ya sudah, akhirnya pulanglah sendiri. Nah, di hari itu
Mas Bayu kan pulang sendirian ya. Teman-teman yang lain itu kan selepas ngaji itu udah langsung pada pulang, main di satu titik tertentu di sana yang beda kompleks sama rumahnya Ayu di situ. Ada sendirilah di kompleknya Mas Bayu di situ. Nah, otomatis di jalanan tersebut itu kan sepi. Sementara yang dilewatin oleh Mas Bayu itu jalanan, yaitu jalanan yang motong-motong, jalanan-jalanan kecil, kanan kirinya itu kebun semua. Jadi di hari pertama Mas Bayu nganter Ayu sendiri, pulangnya lewat kebun yang biasa dilewatin. Sebelumnya kan ada temannya bawa obor, jadi ya santai-santai aja lah, ada temen intinya, meskipun pulangnya tuh lari. Nah itu malam itu Mas Bayu sendirian, ada rasa takut sebenarnya. Aduh, gimana ya? Ini ngelewatin kebun aku sendirian. Nanti kalau misalnya ada setan gimana ya? Ya ada kepikiran seperti itu sampai akhirnya udah nekat gitu kan, lewat ke sana. Nah, kebetulan juga Mas Bayu itu melihat ini di tengah-tengah jalan, di tengah kebun, di sisi sebelah kirinya ini tanaman-tanaman, pohon kelapa, pohon asem, pohon apa gitu, semacam-macam gitu ya, pohon gedong, bukan gedondong, apa sih lah, pokoknya pohon-pohon di situ. Mas Bayu melihat ada yang lagi berdiri, dan itu tuh ya Mas Bayu kenal banget dengan sosok itu gitu. Itu adalah sosok kuntilanak, perempuan pakai baju putih, rambutnya itu panjang, berdiri di kejauhan sana, 10-15 meter lah. Karena hitam itu kan kontras, warnanya tuh putih. Ih, itu apa kok ada yang berdiri di sana? Kok kayak kuntilanak, kata sih Mas Bayu. Jadi dia tuh belajar dari ini, ilmu anjing. Kalau misal ada anjing lagi tenang atau apa, kita tuh jangan lari, udah meskipun kita takut gitu ya. Itu udah kita jalan pelan-pelan aja, seolah-olah itu berani. Nah itu diadopsi sama Mas Bayu waktu itu. Kalau misalnya aku lari, nanti aku dikejar. Jadi, udah aku pura-pura tenang aja. Dan hari pertama itu, alhamdulillah, lewat aman, gak diapa-apain, gak dikejar atau apa. Pulang ke sana, Mas Bayu tuh pengen banget cerita sama orang tua. Pak, Bu, Mas Bayu tahu, orang tuanya tuh tahu ya, kalau dia itu nganterin Ayu dulu. Nah, tadinya tuh pengen cerita ke orang tuanya, cuman kalau misal aku cerita nanti perjalanan ini dikategorikan ya, bahasanya orang besar gitu ya, nanti perjalanan ini dikategorikan berisiko tinggi, danger gitu kan. Mending aku ndak usah cerita lah, nanti kalau berisiko tinggi malah aku dilarang lagi nganterin Ayu. Akhirnya diem aja, cuman ceritalah ke teman-temannya gitu kan, aku tadi gitu ya, anterin sih. Nah, karena Mas Bayu udah terlanjur cerita begitu, ya teman-temannya dimintain nganter, ya cuman iya begitu doang. Keesokan harinya gak ada yang mau gitu. Enggak lah Boy, aku takut lah Boy, aku mau pulang aja duluan. Akhirnya pada pulang duluan. Mas Bayu pun gak cerita sama Ayu, belum waktu itu ya. Nganterin Ayu lagi. Saat nganterin itu udah tegang bawaannya. Nanti pulangnya gimana ya aku ya? Akhirnya sudah sampai di rumah sana. Yuk, aku langsung pulang ya yuk ya. Iya Boy, makasih, kata si Ayu. Akhirnya Mas Bayu pun pulang dengan jalan yang lebih cepat. Sampai di kebun itu lagi. Nengok ke arah kiri, ada lagi sih itu sosok kuntilanak tadi. Kali ini tuh lebih deket. Loh, aku tambah deket gitu ya. Dan ya memang seperti itu, bentuknya tuh serem tapi diem aja. Lagi-lagi Mas Bayu pakai ilmu anjing, dia jalan pelan, tenang gitu ya, meskipun udah gemeteran waktu itu. Dan akhirnya apa? Udah agak sedikit jauh, baru lari si Mas Bayu tadi, selamat sampai rumah, gak digangguin. Hari selanjutnya, nah disinilah cerita sama Ayu yuk. Aku ini udah 2 hari yuk. Pas pulang nganterin kamu, aku ngeliat kuntilanak ya. Wah, masa sih Boy? Iya beneran. Terus kamu udah takut Boy? Ya enggak sih, enggak takut gitu kan. Kamu takut nih? Enggak, aku enggak takut. Kalau kamu takut, enggak apa-apa, kamu enggak usah nganterin aku. Nah itu adalah kalimat yang
paling ditakutin sama Mas Bayu. Ya nggak apa-apa, yuk aku tetap nganterin kamu aja, aku nggak takut kok, masa cuman begitu doang. Takut sih, kata si Mas Bayu. Padahal di satu sisi Mas Bayu dilema, kepengin nganterin Ayu tapi pulangnya itu takut. Kalau nggak nganterin, rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini. Alas bingung gitu kan. Akhirnya sudah tetap dilakuin nganterin. Dan di hari ketiga atau hari keempat, Ayu itu ngomong, "Baik, jangan pulang dulu yuk," katanya. "Lu mau ngapain? Kita ke hotel gitu." "Ya enggak lah, aku mau ikut kamu, mau nengokin, aku mau ngeliat kuntilanak." "Jangan yuk, itu tambah deket yuk." "Udah ndak apa-apa," kata si itu kan. "Nanti kalau memang ada, kita langsung lari aja," kata si Ayu. Waduh, gimana ya gitu, kata si Mas Bayu. Akhirnya diturutin gitu ya. Dari musola ini nggak belok ke arahnya Ayu, tapi langsung menuju ke sana, yang menuju ke rumahnya si Mas Bayu. Karena melihatnya itu di kebun yang itu. Akhirnya sudah masuk di kebun tadi, mulai nih pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan. "Iya, mana Bay, mana?" gitu kan. "Aku nggak tahu." Mas Bayu kan ngeliatin terus begitu. "Udah ada yuk." "Ah, kamu bohong nih, pasti nih," kata si Ayu ya. "Yaudah kita pulang," kata si ini Ayunya. Nah, saat udah bilang kita pulang, Mas Bayu balik badan, itu kok mata, bentar, kok ada yang aneh sih ya. Di atas itu kayak ada satu pohon yang daunnya itu jarang, mungkin pohon turi, pohon selong atau pohon apa ya, daunnya itu kecil-kecil, batangnya lumayan cukup besar. Nah, Mas Bayu itu kayak melihat, yuk gitu kan. Akhirnya manggil si Ayu. "Ya Bay, kenapa?" "Yuk, itu di atas itu ada apa sih yuk?" Mas Bayu nanya begitu, dia nggak langsung melihat, tapi ngomong si Ayu, "Begitu ngelihat begini, Bay, lari yuk," katanya. "Jangan lari," katanya. "Memang kenapa?" "Wis pokoknya jangan lari," kata si Mas Bayu. "Jalan aja yuk ke sana, yuk kamu pulang." "Bay, tapi aku takut." "Udah jangan lari, yuk jalan aja. Jalan sampai dibegituin, ditegesin sama Mas Bayu supaya Ayu itu nggak takut. Setelah keluar dari kebun sampai ke musola tadi, baru di situ Ayu lari, Mas Bayunya pun lari. Nah, di sana sampai rumah kan ngos-ngosan. Kalian dari mana gitu kan, kok ngos-ngosan begitu, pulangnya jangan lari-lari nanti jatuh." "Pak," si Ayunya, "Pak, aku tadi ngeliat kuntilanak Pak sama Bayu gitu." "Wah, kuntilanak di mana?" katanya. "Itu di kebun." "Iya Boy, emang ada Boy?" "Ada Pak," Mas Bayunya bilang begitu. "Ada Pak." "Kebun mana sih gitu?" "Itu Pak yang pas aku pulang," kata si Mas Bayu. "Loh, kamu pulang, nanti kamu pulangnya gimana?" "Ya udah apa-apa, orang aku sering lihat," kata si Mas Bayunya begitu. Ya memang beneran dia sering lihat ya beberapa kali. "Orang aku sering lihat." "Oh, kamu mau dianterin ndak?" "Ndak usah Pak, ndak usah." Malu gengsi ya. "Ndak usah Pak, aku pulang sendiri aja." "Beneran ya?" "Iya Pak, aku pulang ya yuk ya, aku pulang." "Baik, makasih," kata si Ayunya. Mas Bayu pun akhirnya pulang. Lewat kebunan itu tadi, memasuki ke sana udah sampai di musola. Itu tuh mulai berpikir, aku mau lewat jalanan kampung atau mau lewat kebun ini ya? Jalanan kampung juga sepi di situ. Udahlah, tembus aja sini. Aku nekat aja. Lari nggak ya? Kalau lari, lari aja gitu kan. Dia udah nggak peduli dengan ilmu sebelumnya. Udah aku lari aja. Akhirnya larilah Mas Bayu. Sambil bawa obor, sarungnya itu udah disabukin gitu ya. Lari dia sekencang-kencangnya, dan saat lari itu Mas Bayu itu ngerasa deh yang ngebuk gitu. Ada kayak bunyi kain terbang. Pas nengok, di sampingnya si sosok itu ngikutin si Bayu begini, tapi cuma diem aja. Dia itu kayak terbang di pinggirnya ini, kayak nabrak-nabrak, nembus-nembus batang-batang pohon yang ada di kebunan tersebut. Karena kan jalanannya sempit ya, dan ini lumayan cukup berjarak sekitar 2 meter. Jadi sosok kuntilanak tadi itu di area kebun, larinya ke sana. Cuman ya nggak nabrak apapun, padahal di situ banyak batang-batang pohon.
Ini Mas Bayu lari sekencang sambil teriak-teriak. Wow, udah ketakutan gitu kan. Dan akhirnya deket sampai rumah. Deket sampai rumah, warga udah ada yang denger, kenapa gitu. Akhirnya warga pun ngedeket. Mas Bayu pun cerita gitu. Wah, aku dikejar kuntilanak katanya. Kuntilanak di mana? Itu di kebun di situ. Oh, emang ada ya gitu. Wah, ada Mas, ada warga yang bilang begitu. Ada Mas, di situ emang ada banyak. Oh, malah banyak gitu. Lah, boy, kamu aduh, gimana ya? Kamu habis nganterin Ayu ya katanya. Kata orang tuanya. Iya, Pak, aku habis nganterin Ayu. Ya udah gini aja. Besok nggak usah dulu nganterin Ayu gitu. Tapi Ayu kasihan Pak gitu. Ya kan kamu tinggal bilang Ayu bisa dijemput sama bapaknya. Dan memang arah pulangnya Ayu ke sana itu nggak ada temannya, nggak ada teman yang ngaji di situ, memang sendirian ya, cuman Mas Bayu doang. Akhirnya ya sudah, iya ya, mending bilang sama bapaknya ya atau gimana. Akhirnya sudah, keesokan paginya di sekolah ngomong, yuk cerita. Ayu kan belum tahu ya kejadian tersebut, taunya yang nangkring di atas pohon itu. Yuk semalam yuk aku dikejar, yuk begini, yuk nanti malam kamu pulangnya sendirian dulu ya katanya. Oh gitu Bay, iya ndak apa-apa, nanti aku minta bapak buat jemput aku. Iya yuk, soalnya serem yuk aku dikejar-kejar yuk, kata si itu. Akhirnya sudah malam harinya memang bener si Ayu itu dijemput sama bapaknya. Mas Bayu pulang sama teman-temannya yang lain. Itu pun rame-rame lari semua di saat memasuki kebun tersebut. Itu jarak kebun itu tuh sekitar hampir 50 meter ya. Itu lari ke sana, ya mereka nggak mengalami apapun. Hari selanjutnya kan biasa Mas Bayu itu nunggu Ayu dijemput sama bapak, dan waktu itu memang udah lumayan cukup lama ya, udah sekitar 1 bulan semenjak Ayu itu pertama kali ngaji di sana. Nah, bapaknya Ayu ditunggu tuh ndak datang. Yuk kok belum datang ya? Iya. Ya udah yuk tak anterin aja katanya. Ndak apa-apa, Bay. Ndak apa-apa gitu. Aku lagian udah, Bay mau pulang ndak? Temannya gitu kan. Duluan aja, aku nganterin Ayu, kata si Bayu. Akhirnya sudah nganterin ke sana, ngobrol-ngobrol, paling baru jalan sekitar 10 meter. Ini temannya Mas Bayu udah jalan duluan ya ke sana. Cowok-cowok itu kan sambil lari-lari, jadi cepet sampai di rumahnya. Nah, ini baru jalan 10 meter, Bay. Aku pengen lihat ke kebun itu lagi, Bay. Lah yuk ngapain yuk, serem yuk. Kamu masih lihat itu ndak? Aku udah nggak lihat sih. Yuk coba yuk iseng ke sana. Akhirnya apa? Sudah si Mas Bayu pun nurutin gitu. Akhirnya masuk ke kebun cuman beberapa meter, cuman ngeliat-ngeliat begini, ndak ada, kata si Mas Bayunya. Iya ndak ada ya Bay ya. Sambil mereka jalan pelan-pelan, Ayu itu seolah-olah lebih berani gitu. Makin ke sana makin masuk. Di situ Mas Bayu itu baru nyadar. Jangan-jangan di atas lagi. Perasaan gitu ya. Perasaan itu mengatakan seperti itu. Begitu ngelongok ngelihat ke atas itu bener. Itu kan pohon ada yang tinggi begini. Itu pas di atasnya itu kayak duduk di ranting yang gak terlalu besar. Ranting kecil tapi kok rantingnya gak jatuh gitu ya. Yuk. Iya Bay. Pulang yuk. Bentar Bay. Yuk pulang yuk, cepetan yuk pulang yuk. Akhirnya apa? Ditarik tangannya si Ayu kan. Bay nanti. Ayo buruan cepetan pulang. Akhirnya Ayu pun ke sana bergeser, dan secara nggak sengaja Ayu juga akhirnya ngelihat yang di atas di situ. Begitu ngelihat yang di atas diem. Setelah itu langsung lari pulang. Ayunya sambil nangis, Mas Bayunya ngejar di belakang. Orang tuanya Mbak Ayu kan emang udah nungguin di depan. Dulu kenapa nangis? Bay diapain Ayu? Aku nggak ngapa-ngapain, kata si Mas Bayunya, polos ya. Kok nangis begini? Yuk kenapa? Pak aku ngelihat kuntilanak, ya kuntilanak lagi. Bay, kamu gimana katanya? Berani pulang enggak? Mas Bayunya malu banget, tapi akhirnya geleng kepala, nggak berani pulang. Ya sudah, Ayo masuk sana, dan nggak usah dipikirin. Ayo Bay, tak anterin pulang. Untuk pertama kalinya
dianterin pulang sama bapaknya Ayu pakai sepeda. Udah yuk bonceng, kata si bapak. Akhirnya naiklah sepeda di situ ngelewatin kebun tersebut. Saat ngelewatin, Mas Bayu itu masih melihat di atas. Mas Bayu pegangan sama bapaknya Ayu gitu kan. Udah nggak apa-apa Bay, nggak apa-apa, permisi aja gitu ya. Bapaknya Ayu pun ngomong kayak ngomong sendiri yang kurang lebih, permisi, ini saya mau lewat, mau nganterin ini, tolong nggak usah digangguin. Ya seolah-olah seperti itu. Akhirnya bablaslah lewat ke sana, Mas Bayu sampai di rumah. Dan begitu udah sampai di rumah, ya bapaknya Ayu kan pulang ya, pulang dulu ya Bay. Pak makasih ya Pak ya. Rasa-rasanya tuh pengen ngomong, Pak Bapak berani gitu. Tapi pintu itu, mulut itu terkunci gitu. Bapaknya si Mbak Ayu pun pulang dan Mas Bayu akhirnya cerita begini. Nah, dan akhirnya udahlah nanti nggak usah nganterin Ayu lagi, kata si bapak sama ibunya tetap. Dan akhirnya kesana-kesananya karena ya sudah terlanjur akrab, Ayu juga udah terbiasa, apalagi ada temannya sekarang. Ada beberapa anak perempuan, ada anak laki-laki yang tetangganya akhirnya pada ikut ngaji di musola tersebut. Dan Ayu itu udah ada temannya, Mas Bayu dengan temannya ya, dengan kesibukan masing-masing. Akhirnya sudah sosok kuntilanak itu pun udah mulai jarang terlihat lah. Sesekali itu masih terlihat, cuman kondisinya itu jauh di belakang sana, gak mendekat ke arah sini. Tapi begitu ada yang ngelihat itu diem aja gitu. Nanti baru cerita setelah udah sampai di keramaian di kampungnya kayak gitu. Ya itu aja satu cerita dari Mas Bayu. Pengalamannya masih kecil, kejadian di tahun 80-an di mana semuanya itu masih serba gelap. Dan saat malam hari itu mereka jalan itu masih bawa obor ya. Itu momen-momen mungkin salah satu momen yang sangat menyenangkan pada saat itu, di mana semuanya itu masih serba terbatas gitu. Jadi sesuatu apapun yang kecil sebenarnya remeh itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Dan itu Mas Bayu sama Ayu ya, karena kesibukan itu tadi, meskipun Mas Bayu ternyata memang pernah ada rasa suka. Waktu itu sempat deket lah waktu SMP, cuman setelah SMA dengan kesibukan masing-masing, akhirnya mereka pun berpisah gitu ya. Udah jarang komunikasi dan yang lain-lain. Ya sudah, Mas Bayu sekarang punya pasangan, Mbak Ayu pun punya pasangan. Itu kayak kenangan di masa lalu sewaktu masih anak-anak semacam itu. Dan ya itu aja. Terima kasih banyak Mas Bayu atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Ini muter-muternya, wah baterainya habis. Apa tadi, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Baik, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.